Aku bergaji 50 juta rupiah setiap bulan. Tapi di rumah mertuaku aku diperlakukan lebih hina daripada pembantu. Yuk subscribe dulu untuk melanjutkan videonya, komen pendapatmu dan dari mana kalian menonton, lalu like dan share ya. Terima kasih. Melia adalah wanita karir berusia 30 tahun yang dikenal cerdas, disiplin, dan pekerja keras. Berkat ketekunan selama bertahun-tahun, ia berhasil menempati posisi strategis di sebuah perusahaan swasta ternama dengan penghasilan sekitar 50 juta rupiah setiap bulan. Gaji sebesar itu membuat banyak orang menganggap hidup Melia pasti sempurna. Rekan-rekannya iri melihat pencapaiannya, sementara tetangga memuji keberhasilannya sebagai perempuan mandiri. Namun tak seorang pun mengetahui bahwa di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, Melia menyimpan penderitaan yang setiap hari menggerogoti hati dan harga dirinya. Setelah menikah dengan Hussein, pria sederhana yang bekerja di proyek luar kota dan hanya pulang beberapa minggu sekali, kehidupan Melia berubah drastis. Demi menghormati keinginan suaminya yang tidak ingin meninggalkan ibu dan adiknya sendirian, Melia bersedia tinggal serumah dengan ibu mertua dan adik iparnya. Awalnya Melia menganggap semua itu sebagai bentuk bakti kepada keluarga suami. Ia percaya jika dirinya tulus melayani, maka ibu mertua akan menganggapnya seperti anak sendiri. Sayangnya harapan itu hanya bertahan beberapa hari. Begitu pesta pernikahan usai dan Hussein kembali berangkat bekerja keluar kota, wajah asli ibu mertua dan adik iparnya mulai terlihat. Setiap pagi tepat pukul 4 dini hari, Melia sudah dibangunkan dengan ketukan keras di pintu kamarnya. "Melia, bangun, jangan jadi menantu pemalas," teriak ibu mertuanya tanpa sedikit pun memikirkan bahwa Melia baru pulang bekerja malam sebelumnya. Dengan mata yang masih berat dan tubuh yang belum sepenuhnya beristirahat, Melia segera menuju dapur. Ia memasak nasi, lauk, sayur, membuat sambal, menyeduh teh dan kopi, lalu menata semuanya di meja makan sebelum penghuni rumah lainnya bangun. Setelah semua siap, bukannya mendapat ucapan terima kasih, ibu mertuanya justru sibuk mencari kesalahan. Sayurnya terlalu asin, sambalnya kurang pedas, nasinya lembek, tidak ada satupun masakan Melia yang pernah dianggap benar. Bahkan ketika semua makanan habis disantap, ibu mertuanya tetap berkata sinis, "Belajar lagi jadi perempuan. Masak begini saja tidak becus." Melia hanya menundukkan kepala. Ia memilih diam daripada memperpanjang masalah. Setelah mencuci piring dan membersihkan dapur, Melia bergegas mandi lalu berangkat bekerja. Ia harus menempuh perjalanan hampir 1 jam menuju kantornya. Di kantor, Melia tetap tampil profesional. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa sebelum duduk di depan komputer, ia sudah memasak untuk satu keluarga, mencuci piring, menyapu rumah, dan mengepel lantai. Semua orang menganggap Melia wanita karir yang hidupnya mudah, padahal setiap hari ia memulai aktivitas dengan kelelahan luar biasa. Sore hari ketika rekan-rekannya pulang untuk beristirahat bersama keluarga, Melia justru merasa cemas karena harus kembali ke rumah mertuanya. Sesampainya di rumah, tas kerjanya bahkan belum sempat diletakkan ketika suara ibu mertuanya sudah terdengar dari ruang tengah. "Melia, cucian di belakang belum dikerjakan." Adik iparnya yang sejak pagi hanya bermain ponsel di kamar ikut berteriak tanpa rasa bersalah. "Kak, bajuku yang putih jangan lupa disetrika malam ini ya. Besok aku mau pergi." Melia memandang tumpukan pakaian yang menggunung di sudut rumah. Bukan hanya pakaian ibu mertua dan adik iparnya, tetapi juga sprei, handuk, hingga gorden kecil yang sengaja dikumpulkan agar dicuci oleh Melia. Hampir setiap malam ia menghabiskan waktu berjam-jam mencuci, menjemur, melipat, lalu menyetrika pakaian seluruh penghuni rumah. Saat tubuhnya mulai lelah dan punggungnya terasa nyeri, adik iparnya masih saja memanggil dengan nada tinggi. "Melia, ambilkan aku minum. Melia, belikan camilan di minimarket. Melia, bersihkan kamarku. Banyak debu." Tidak pernah sekalipun adik iparnya memanggil dengan kata, "Tolong." Semua perintah keluar seolah Melia memang pembantu yang digaji untuk melayani mereka. Ironisnya, adik iparnya sendiri tidak bekerja. Hampir setiap hari ia hanya bangun siang, bermain media sosial, menonton drama di ponsel, lalu memerintah Melia tanpa rasa malu. Jika Melia sedikit terlambat memenuhi permintaannya, perempuan itu langsung mengomel.
Kerja di kantor saja gayanya sibuk. Di rumah malah malas. Menantu macam apa kamu? Kalimat-kalimat itu terus menghujam hati Melia. Ia berkali-kali ingin membela diri, tetapi selalu mengingat pesan Husen sebelum berangkat bekerja. Tolong jaga hubungan baik dengan ibu dan adikku ya. Aku tenang bekerja kalau kalian akur. Karena mencintai suaminya, Melia memilih menelan semua luka sendirian. Setiap malam ia mengunci pintu kamar, duduk di tepi ranjang sambil memijat kedua tangannya yang mulai kasar karena terlalu sering terkena deterjen. Air matanya menetes tanpa suara. Ia memandangi foto pernikahannya bersama Husen yang tersimpan di meja kecil. Dalam foto itu mereka tersenyum begitu bahagia, seolah dunia akan selalu berpihak kepada mereka. Melia mengusap bingkai foto itu perlahan sambil berbisik lirih. Aku kuat, demi kamu, Mas. Ia tidak pernah menceritakan semua penderitaan itu kepada suaminya. Setiap kali Husen menelepon dari luar kota dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Ibu baik, adikku tidak merepotkanmu kan?" Melia selalu memaksakan senyum meski tak terlihat melalui sambungan telepon. Dengan suara yang dibuat ceria ia menjawab, "Semua baik-baik saja, Mas. Jangan khawatir, fokus saja bekerja." Padahal setelah panggilan itu berakhir, ia kembali mengangkat ember cucian dan melanjutkan pekerjaan rumah yang seolah tidak pernah ada habisnya. Tanpa disadari, sejak hari pertama tinggal bersama keluarga suaminya, Melia bukan lagi dianggap sebagai menantu, melainkan sebagai pelayan yang tenaganya bisa dipakai sesuka hati. Sementara kebaikan dan kesabarannya justru dimanfaatkan tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Memasuki bulan kedua setelah pernikahan, Melia mulai menyadari bahwa semua pekerjaan rumah yang dibebankan kepadanya ternyata bukanlah ujian untuk mengenalnya sebagai menantu, melainkan awal dari kebiasaan yang sengaja diciptakan ibu mertua dan adik iparnya. Jika sebelumnya hanya tenaga Melia yang diperas, kini giliran hasil jerih payahnya yang menjadi sasaran. Hari itu bertepatan dengan tanggal gajian. Melia baru saja menerima notifikasi dari aplikasi perbankan bahwa gajinya sebesar 50 juta rupiah telah masuk ke rekening. Ia berniat menyisihkan sebagian untuk tabungan masa depan bersama Husen, sebagian lagi untuk kebutuhan pribadi dan membantu orang tuanya. Namun niat itu sirna ketika ibu mertuanya tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu. Wajah perempuan tua itu tampak datar, seolah apa yang akan diucapkannya adalah sesuatu yang sangat wajar. "Gajimu sudah masuk, kan?" tanyanya singkat. Melia mengangguk pelan. "Iya, Bu. Bagus. Transfer 25 juta sekarang juga. Rumah ini butuh biaya, listrik, air, belanja dapur, macam-macam." Melia sempat terdiam. Jumlah itu terlalu besar. Ia tahu kebutuhan rumah tidak mungkin mencapai puluhan juta setiap bulan. Dengan hati-hati ia mencoba bertanya, 25 juta, Bu. Apa memang sebanyak itu kebutuhannya?" Belum selesai kalimatnya, wajah ibu mertuanya langsung berubah masam. "Jadi sekarang kamu mulai menghitung-hitung sama keluarga suamimu. Gaji besar kok pelit." Ucapan itu membuat Melia langsung mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin dianggap sebagai menantu yang tidak tahu diri. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi mobile banking dan mentransfer uang sesuai permintaan. Ibu mertuanya bahkan berdiri di sampingnya memastikan nominal yang dikirim benar-benar 25 juta rupiah. Setelah menerima bukti transfer, perempuan itu tersenyum tipis lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Melia menarik napas panjang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin memang kebutuhan rumah sedang banyak. Namun belum 5 menit berlalu, pintu kamarnya kembali terbuka. Kali ini adik iparnya masuk sambil memainkan ponsel. "Sudah transfer ke ibu?" tanyanya santai. "Sudah, sekarang giliranku." Melia mengernyit. "Maksudnya, transfer 10 juta ke rekeningku?" Melia benar-benar terkejut. 10 juta? Untuk apa? Adik iparnya tertawa kecil seolah pertanyaan itu sangat lucu. "Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, ya bayar. Anggap saja uang sewa kamar." Melia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rumah itu jelas milik ibu mertuanya. Adik iparnya tidak memiliki hak apapun atas rumah tersebut. Namun dengan percaya diri perempuan itu menyodorkan nomor rekening. "Cepat transfer, aku nggak suka nunggu." Melia mencoba menolak secara halus. "Bukannya aku sudah membantu biaya rumah? Ya, bukankah tadi sudah transfer ke ibu?"
Tatapan adik iparnya langsung berubah tajam. Jangan banyak alasan. Kamu pikir bisa tinggal gratis di sini? Kalau nggak mau bayar, angkat kaki sekarang juga. Suara keras itu membuat ibu mertua datang menghampiri. Bukannya melerai. Ia justru membela anak perempuannya. Apa susahnya kasih adikmu uang? Gaji kamu 50 juta. Masa 10 juta saja berat? Melia merasa dadanya sesak. Dalam satu hari, 35 juta rupiah hasil kerja kerasnya lenyap begitu saja. Dengan mata berkaca-kaca ia kembali membuka aplikasi bank dan mentransfer 10 juta ke rekening adik iparnya. Begitu uang masuk, perempuan itu tersenyum puas lalu langsung pergi ke kamar sambil berkata, "Lumayan, bulan ini bisa ganti HP baru." Kalimat itu membuat hati Melia semakin hancur. Jadi selama ini uang yang diminta bukan benar-benar untuk kebutuhan rumah, melainkan memenuhi gaya hidup mereka. Sejak saat itu, pemerasan tersebut menjadi rutinitas setiap awal bulan. Tidak pernah terlambat, bahkan sebelum Melia menerima notifikasi gaji, ibu mertua sudah lebih dulu bertanya apakah uangnya sudah masuk. Jika transfer terlambat beberapa jam saja, ibu mertua mulai mengomel sepanjang hari. Menantu macam apa susah dimintai bantuan. Percuma gaji besar kalau hatinya sempit. Dasar perempuan matre. Adik iparnya pun tidak kalah menyebalkan. Hampir setiap hari ia membeli pakaian baru, tas bermerek, sepatu mahal, pergi ke salon, nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Semuanya menggunakan uang hasil kerja Melia. Ironisnya, di depan orang lain ia justru mengaku semua itu dibelikan oleh kekasihnya agar terlihat bergengsi. Sementara Melia sendiri mulai hidup sangat hemat. Ia membawa bekal ke kantor setiap hari, menolak ajakan makan bersama rekan kerja, bahkan membatalkan keinginannya membeli sepatu kerja baru yang sudah mulai rusak karena merasa uangnya tidak lagi cukup. Rekan-rekan kantornya heran melihat perubahan Melia. "Mel, bukannya kamu baru naik jabatan? Kok sekarang malah makin irit?" Melia hanya tersenyum tipis. Lagi banyak kebutuhan saja. Ia tidak sanggup menceritakan kenyataan bahwa sebagian besar gajinya habis diperas keluarga suaminya. Setiap malam Melia menghitung sisa uang di rekeningnya. Dari 50 juta yang diterima, 35 juta langsung berpindah ke rekening ibu mertua dan adik iparnya. Sisanya digunakan untuk transportasi, makan, kebutuhan pribadi, membantu kedua orang tuanya, serta sedikit ditabung bersama Husen. Tidak ada ruang untuk menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Yang lebih menyakitkan, ibu mertua mulai menyebarkan cerita bohong kepada tetangga. Melia itu pelit, kalau nggak dipaksa. Dia nggak pernah mau bantu keluarga. Mentang-mentang gajinya besar, sekarang merasa lebih tinggi dari kami. Tetangga yang tidak mengetahui kenyataan mulai memandang Melia dengan sinis. Beberapa bahkan ikut berbisik ketika Melia berangkat kerja. Adik iparnya sengaja memperkeruh keadaan dengan berkata kepada teman-temannya, "Kakak iparku itu cuma pencitraan. Di luar kelihatan baik, padahal di rumah perhitungan banget." Fitnah demi fitnah terus dilontarkan agar jika suatu hari Melia mengadu, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Mereka sengaja membangun citra bahwa Melialah menantu yang bermasalah. Setiap kali Husen menelepon dari luar kota, ibu mertua selalu berada di dekat Melia. Tatapannya tajam seolah memberi peringatan agar tidak berkata macam-macam. "Bagaimana di rumah? Ibu sehat? Adikku nggak bikin repot kan?" tanya Husen dengan suara penuh perhatian. Melia memandang ibu mertuanya yang berdiri sambil melipat tangan. Adik iparnya bahkan sengaja tersenyum mengejek dari balik pintu. Dengan hati yang remuk, Melia memaksakan senyum. "Semua baik-baik saja, Mas. Ibu baik, adik juga baik. Jangan khawatir ya." Setelah telepon ditutup, air mata Melia kembali jatuh tanpa suara. Ia sadar dirinya sedang hidup di dalam rumah yang perlahan merampas tenaga, uang, bahkan harga dirinya. Namun demi menjaga ketenangan suaminya yang sedang bekerja keras di luar kota, ia memilih memendam semuanya sendirian. Ia tidak pernah menyangka bahwa diamnya justru membuat ibu mertua dan adik iparnya semakin berani bertindak semena-mena. Mereka yakin Melia tidak akan pernah melawan. Dan lebih yakin lagi bahwa Husen tidak akan pernah mengetahui semua kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan di balik senyum palsu setiap kali ia pulang. Hari-hari Melia semakin terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap pagi ia bangun sebelum azan subuh.
memasak untuk seisi rumah, membersihkan dapur, menyapu lantai, lalu berangkat bekerja dengan tubuh yang sudah kelelahan. Sepulang kerja, bukannya disambut dengan makanan hangat atau ucapan terima kasih, ia justru kembali dibebani pekerjaan rumah yang seolah tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa lelah tubuhnya, ibu mertua dan adik iparnya selalu menemukan alasan untuk memarahinya. Kesabaran Melia yang selama ini ia pertahankan justru dianggap sebagai kelemahan. Mereka semakin yakin bahwa perempuan itu tidak akan pernah berani melawan. Hingga suatu hari, tubuh Melia benar-benar menyerah. Selama hampir 1 minggu ia harus menyelesaikan proyek besar di kantor. Hampir setiap malam ia pulang lewat pukul 10. Kurang tidur, tekanan pekerjaan, ditambah pekerjaan rumah yang menumpuk membuat kondisi fisiknya menurun drastis. Pagi itu kepalanya terasa sangat berat, tubuhnya menggigil, tenggorokannya sakit, dan suhu badannya mulai tinggi. Namun sebelum sempat beristirahat, suara keras ibu mertua sudah menggema dari ruang tengah. Melia, cepat ke dapur, kami belum sarapan. Dengan tubuh yang lemas, Melia tetap memaksakan diri bangun. Ia berjalan perlahan menuju dapur sambil beberapa kali berpegangan pada dinding karena pandangannya mulai berkunang-kunang. Saat sedang menggoreng telur, tangannya gemetar hingga sedikit minyak memercik ke lantai. Dasar ceroboh, bentak ibu mertuanya sambil mendorong bahu Melia hingga hampir kehilangan keseimbangan. Maaf, Bu, badan saya sedang kurang enak, jawab Melia lirih. Ibu mertua justru mendengus sinis. Kurang enak apanya? Penyakitmu cuma malas. Dari ruang tamu, adik iparnya ikut menimpali sambil tetap sibuk bermain ponsel. Kalau sakit ya jangan manja. Perempuan itu harus kuat. Cepat buatkan kopi dulu. Aku mau keluar. Melia kembali mengangguk. Meski kepalanya terasa berputar, ia tetap menyelesaikan semua permintaan mereka. Setelah sarapan selesai disajikan, ia berpamitan untuk berangkat bekerja. Namun baru beberapa langkah menuju pintu, ibu mertuanya kembali memanggil. Nanti pulang jangan lupa cuci semua selimut. Sudah kotor. Melia mencoba menjelaskan bahwa malam nanti ia mungkin pulang terlambat karena masih ada rapat di kantor. Bu, kalau boleh besok saja. Hari ini saya mungkin pulang malam. Kalimat itu langsung membuat ibu mertuanya naik pitam. Berani sekali kamu menolak perintahku. Mentang-mentang cari uang sendiri sekarang merasa hebat. Melia memilih diam dan berangkat bekerja. Hari itu ia berusaha menyelesaikan pekerjaannya meski tubuhnya semakin lemah. Rekan-rekannya sampai menyarankan agar ia pulang lebih awal dan memeriksakan diri ke dokter. Setelah dicek di klinik dekat kantor, dokter mengatakan bahwa Melia mengalami demam tinggi akibat kelelahan dan menyarankan istirahat total selama beberapa hari. Melia membawa obat-obatan dan surat istirahat, berharap ibu mertuanya bisa sedikit mengerti kondisi yang sedang dialaminya. Namun harapan itu kembali pupus. Baru saja membuka pintu rumah, sebuah ember besar berisi pakaian kotor diletakkan begitu saja di depan kakinya. Nah, akhirnya pulang juga, kata ibu mertua dengan nada ketus. Itu cuci sekarang, dari pagi belum ada yang menyentuh. Melia menunjukkan kantong obat yang dibawanya. Bu, dokter menyuruh saya istirahat. Saya lagi demam tinggi. Ibu mertua sama sekali tidak peduli. Ia bahkan merampas kantong obat dari tangan Melia lalu melemparkannya ke atas meja. Dokter zaman sekarang sedikit-sedikit suruh istirahat. Dasar cari alasan. Adik iparnya keluar dari kamar sambil tertawa mengejek. Kalau capek kerja ya resign saja. Lumayan. Jadi pembantu full-time di rumah ini. Ucapan itu disambut tawa kecil ibu mertuanya. Melia hanya menatap lantai. Air matanya mulai menggenang. Tetapi ia berusaha menahannya agar tidak jatuh. Dengan tubuh menggigil ia membawa ember pakaian ke halaman belakang. Air dingin mengenai. Hari-hari Melia semakin terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap pagi ia bangun sebelum azan subuh, memasak untuk seisi rumah, membersihkan dapur, menyapu lantai, lalu berangkat bekerja dengan tubuh yang sudah kelelahan. Sepulang kerja, bukannya disambut dengan makanan hangat atau ucapan terima kasih, ia justru kembali dibebani pekerjaan rumah yang seolah tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa lelah tubuhnya, ibu mertua dan adik iparnya selalu menemukan alasan untuk memarahinya. Kesabaran Melia yang selama ini ia pertahankan justru dianggap sebagai kelemahan.
Mereka semakin yakin bahwa perempuan itu tidak akan pernah berani melawan. Hingga suatu hari, tubuh Melia benar-benar menyerah. Selama hampir 1 minggu ia harus menyelesaikan proyek besar di kantor. Hampir setiap malam ia pulang lewat pukul 10. Kurang tidur, tekanan pekerjaan, ditambah pekerjaan rumah yang menumpuk membuat kondisi fisiknya menurun drastis. Pagi itu kepalanya terasa sangat berat, tubuhnya menggigil, tenggorokannya sakit, dan suhu badannya mulai tinggi. Namun sebelum sempat beristirahat, suara keras ibu mertua sudah menggema dari ruang tengah. "Melia, cepat ke dapur, kami belum sarapan." Dengan tubuh yang lemas, Melia tetap memaksakan diri bangun. Ia berjalan perlahan menuju dapur sambil beberapa kali berpegangan pada dinding karena pandangannya mulai berkunang-kunang. Saat sedang menggoreng telur, tangannya gemetar hingga sedikit minyak memercik ke lantai. "Dasar ceroboh," bentak ibu mertuanya sambil mendorong bahu Melia hingga hampir kehilangan keseimbangan. "Maaf, Bu, badan saya sedang kurang enak," jawab Melia lirih. Ibu mertua justru mendengus sinis. "Kurang enak apanya? Penyakitmu cuma malas." Dari ruang tamu, adik iparnya ikut menimpali sambil tetap sibuk bermain ponsel. "Kalau sakit ya jangan manja. Perempuan itu harus kuat. Cepat buatkan kopi dulu. Aku mau keluar." Melia kembali mengangguk. Meski kepalanya terasa berputar, ia tetap menyelesaikan semua permintaan mereka. Setelah sarapan selesai disajikan, ia berpamitan untuk berangkat bekerja. Namun baru beberapa langkah menuju pintu, ibu mertuanya kembali memanggil. "Nanti pulang jangan lupa cuci semua selimut. Sudah kotor." Melia mencoba menjelaskan bahwa malam nanti ia mungkin pulang terlambat karena masih ada rapat di kantor. "Bu, kalau boleh besok saja. Hari ini saya mungkin pulang malam." Kalimat itu langsung membuat ibu mertuanya naik pitam. "Berani sekali kamu menolak perintahku. Mentang-mentang cari uang sendiri sekarang merasa hebat." Melia memilih diam dan berangkat bekerja. Hari itu ia berusaha menyelesaikan pekerjaannya meski tubuhnya semakin lemah. Rekan-rekannya sampai menyarankan agar ia pulang lebih awal dan memeriksakan diri ke dokter. Setelah dicek di klinik dekat kantor, dokter mengatakan bahwa Melia mengalami demam tinggi akibat kelelahan dan menyarankan istirahat total selama beberapa hari. Melia membawa obat-obatan dan surat istirahat, berharap ibu mertuanya bisa sedikit mengerti kondisi yang sedang dialaminya. Namun harapan itu kembali pupus. Baru saja membuka pintu rumah, sebuah ember besar berisi pakaian kotor diletakkan begitu saja di depan kakinya. "Nah, akhirnya pulang juga," kata ibu mertua dengan nada ketus. "Itu cuci sekarang. Dari pagi belum ada yang menyentuh." Melia menunjukkan kantong obat yang dibawanya. "Bu, dokter menyuruh saya istirahat. Saya lagi demam tinggi." Ibu mertua sama sekali tidak peduli. Ia bahkan merampas kantong obat dari tangan Melia lalu melemparkannya ke atas meja. "Dokter zaman sekarang sedikit-sedikit suruh istirahat. Dasar cari alasan." Adik iparnya keluar dari kamar sambil tertawa mengejek. "Kalau capek kerja ya resign saja. Lumayan jadi pembantu full-time di rumah ini." Ucapan itu disambut tawa kecil ibu mertuanya. Melia hanya menatap lantai. Air matanya mulai menggenang. Tetapi ia berusaha menahannya agar tidak jatuh. Dengan tubuh menggigil ia membawa ember pakaian ke halaman belakang. Air dingin mengenai tangannya yang mulai pucat. Berkali-kali ia harus berhenti karena kepalanya berputar hebat. Namun setiap kali gerakannya melambat, ibu mertuanya kembali berteriak dari dalam rumah. "Cepat sedikit, mau sampai malam." Saat sedang mengucek pakaian, pandangan Melia tiba-tiba menggelap. Tubuhnya limbung lalu terduduk di lantai. Napasnya tersengal. Keringat dingin bercampur air mata membasahi wajahnya. Bukannya membantu, adik iparnya justru memotret Melia dari kejauhan sambil tertawa. "Lihat, Bu." Aktingnya mulai keluar. Ibu mertua mendekat. Bukannya memberi pertolongan, ia malah menendang ember cucian hingga airnya tumpah. "Kalau mau pura-pura sakit jangan di rumahku." Bentakan itu membuat Melia kembali memaksakan diri berdiri. Tangannya gemetar hebat saat mengangkat pakaian yang berserakan. Di dalam hati ia terus bertanya apa sebenarnya kesalahannya hingga diperlakukan seperti itu. Bukankah selama ini ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik? Bukankah hampir seluruh gajinya telah diberikan kepada keluarga suaminya? Bukankah semua pekerjaan rumah selalu ia kerjakan tanpa membantah?
Mengapa semua itu masih belum cukup? Malam harinya, setelah selesai mencuci dan menjemur pakaian, Melia masuk ke kamar dengan langkah sempoyongan. Suhu tubuhnya semakin tinggi. Ia meminum obat lalu mencoba berbaring. Belum 5 menit memejamkan mata, pintu kamarnya kembali digedor keras. Melia, keluar. Ia membuka pintu dengan wajah pucat. Ada apa? Bu, ibu mertua menunjuk ruang tamu yang masih berantakan. Lantai belum dipel. Kamu pikir rumah ini bersih sendiri? Melia benar-benar tidak sanggup lagi. Dengan suara pelan ia berkata, Bu, boleh saya istirahat malam ini saja? Besok pagi saya kerjakan semuanya. Tamparan keras tiba-tiba mendarat di pipi kirinya. Suaranya menggema memenuhi rumah. Melia memegang pipinya yang terasa panas. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh begitu saja. Jangan pernah membantah orang tua. Bentak ibu mertuanya. Kamu cuma numpang di rumah ini. Jangan merasa paling berjasa hanya karena punya gaji besar. Adik iparnya yang menyaksikan kejadian itu sama sekali tidak berusaha melerai. Ia malah tersenyum puas sambil berkata, kalau nggak betah, pintu masih terbuka. Banyak perempuan lain yang mau jadi istri Kak Husen. Kalimat itu menusuk hati Melia jauh lebih dalam daripada tamparan yang baru saja diterimanya. Ia tidak menjawab sedikit pun. Dengan pipi yang masih memerah dan tubuh yang hampir roboh, Melia mengambil ember pel dan mulai membersihkan lantai rumah sambil menahan tangis. Setiap sapuan pel terasa semakin berat karena pandangannya mulai kabur. Setelah semua selesai, ia kembali ke kamar, mengunci pintu, lalu terduduk di lantai sambil memeluk kedua lututnya. Tangis yang selama ini ia pendam akhirnya pecah. Ia memandangi foto pernikahannya bersama Husen yang tergantung di dinding. Dengan suara bergetar ia berbisik, Mas, sampai kapan aku harus kuat? Namun seperti biasanya, keesokan harinya Melia kembali menghapus semua jejak tangis di wajahnya. Saat Husen menelepon dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja, ia tetap menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Ia tidak tahu bahwa tanpa disadarinya, hari ketika semua penderitaan itu akan berakhir ternyata sudah semakin dekat. Husen sedang dalam perjalanan pulang tanpa memberi kabar kepada siapapun. Dan takdir telah menyiapkan momen yang akan membuka seluruh kebusukan yang selama ini disembunyikan ibu mertua dan adik iparnya. 2 hari setelah kejadian tamparan itu, Husen mendapat kabar bahwa proyek yang selama ini dikerjakannya selesai lebih cepat dari jadwal. Atasannya memberikan cuti selama beberapa hari sebelum ia kembali ditempatkan di lokasi baru. Tanpa berpikir panjang, Husen memutuskan pulang untuk memberi kejutan kepada istri tercintanya. Selama ini ia selalu percaya bahwa Melia hidup nyaman bersama ibu dan adiknya. Setiap kali menelepon, ia hanya mendengar jawaban singkat dari Melia bahwa semuanya baik-baik saja. Ibunya pun selalu meyakinkannya bahwa Melia sudah dianggap seperti anak sendiri. Tidak sedikit pun Husen menaruh rasa curiga. Pagi itu mobil yang dikendarainya memasuki gang menuju rumah. Senyum bahagia menghiasi wajahnya karena membayangkan Melia pasti akan terkejut melihat dirinya pulang tanpa kabar. Namun baru beberapa meter dari halaman rumah, senyum itu perlahan menghilang. Dari balik pagar, Husen melihat sosok Melia sedang menyapu halaman dengan wajah pucat. Tubuh istrinya tampak jauh lebih kurus dibanding saat terakhir kali mereka bertemu. Kedua tangannya terlihat kasar dan menghitam akibat terlalu sering terkena sabun dan deterjen. Di bawah terik matahari, Melia terus menyapu tanpa alas kaki, sementara ibu mereka berdiri di teras dengan kedua tangan berkacak pinggang. Cepat sedikit, menyapu saja seperti siput, dasar pemalas, bentak ibu mertua tanpa ampun. Husen membeku. Ia belum sempat keluar dari mobil. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin yang didengarnya hanyalah salah paham. Namun beberapa detik kemudian, suara lain terdengar dari dalam rumah. Melia, sarapanku mana? Cepat ambilkan. Jangan bikin aku nunggu. Memangnya kamu dibayar untuk apa? Itu suara adiknya. Nada bicaranya begitu kasar, seolah sedang memerintah seorang pembantu. Husen perlahan keluar dari mobil tanpa mengeluarkan suara. Ia sengaja menutup pintu mobil pelan agar keberadaannya tidak disadari. Dari balik pohon mangga di depan rumah, ia melihat Melia buru-buru meletakkan sapu lalu berlari kecil menuju dapur. Belum sempat masuk ke dalam rumah, ibu mertuanya kembali menarik lengan Melia dengan kasar. Halaman belakang belum disapu, kerjakan dulu.
Adikmu bisa menunggu. Melia hanya menundukkan kepala. Baik, Bu. Jawaban lirih itu membuat dada Husen terasa sesak. Itu bukan suara perempuan ceria yang ia kenal sebelum menikah. Tidak ada senyum. Tidak ada semangat. Hanya wajah lelah yang dipenuhi kepasrahan. Beberapa saat kemudian, ibu mertua masuk ke dalam rumah. Husen memanfaatkan kesempatan itu untuk menghampiri Melia dari belakang. Mel, ucapnya pelan. Melia yang sedang memungut daun-daun kering langsung terkejut. Sapu di tangannya jatuh begitu saja. Saat melihat Husen berdiri di hadapannya, air mata yang selama ini ditahan seketika mengalir deras. Mas, hanya satu kata itu yang mampu keluar dari bibirnya. Husen memegang kedua bahu istrinya. Ia benar-benar terkejut melihat kondisi Melia. Wajahnya pucat, pipinya tampak lebih tirus. Di salah satu sisi wajah masih terlihat bekas memar yang mulai menguning. Sementara kedua telapak tangannya dipenuhi luka-luka kecil. Siapa yang melakukan ini? Tanya Husen dengan suara bergetar. Melia buru-buru menggeleng. Tidak apa-apa, Mas. Namun sebelum Melia sempat berkata lebih banyak, suara ibu mertuanya terdengar dari dalam rumah. Melia, lama sekali. Dasar tidak becus. Melihat Husen berdiri di halaman, ibu mertua langsung terkejut. Sesaat wajahnya berubah pucat, tetapi hanya dalam hitungan detik ia kembali memasang senyum palsu. Loh, Husen, kau pulang nggak bilang-bilang. Ibu mau masakkan makanan kesukaanmu. Belum sempat Husen menjawab. Adiknya ikut keluar sambil tersenyum canggung. Kak, kapan sampai? Namun Husen tidak membalas sapaan mereka. Tatapannya justru tertuju pada Melia yang masih berdiri di belakangnya dengan kepala tertunduk. Aku mau masuk, kata Husen singkat dengan nada dingin. Begitu memasuki ruang tamu, pandangan Husen tertuju pada sebuah buku catatan tebal yang tergeletak di atas meja. Di sampingnya terdapat map berisi bukti transfer bank. Karena penasaran, ia membukanya. Semakin lama wajah Husen semakin tegang. Setiap awal bulan terdapat catatan transfer 25 juta ke rekening ibunya dan 10 juta ke rekening adiknya. Nominal itu terus berulang selama berbulan-bulan tanpa pernah terputus. Apa ini? Tanya Husen sambil mengangkat buku tersebut. Ibu mertuanya mencoba tersenyum. Itu. Ya, Melia kan bantu keluarga. Husen menoleh kepada istrinya. Benar semua ini. Melia terdiam. Air matanya kembali jatuh. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Adik iparnya tiba-tiba maju sambil berkata dengan nada tinggi. Memangnya kenapa? Dia tinggal di rumah ini. Wajar kalau bayar. Kalimat itulah yang menjadi pemicu kemarahan Husen. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai pribadi penyabar. Namun hari itu, kesabarannya benar-benar habis. Dengan suara lantang yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya, Husen membanting buku catatan itu ke atas meja hingga seluruh isi rumah terdiam. Cukup, bentaknya keras. Selama aku bekerja siang malam di luar kota, ternyata kalian memperlakukan istriku seperti pembantu. Tenaganya kalian peras, uangnya kalian ambil, bahkan kalian masih berani membentaknya setiap hari. Tidak ada seorang pun yang berani menyela. Wajah ibu mertua memucat, sedangkan adiknya mulai kehilangan keberanian. Husen lalu menggenggam tangan Melia erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar melihat luka yang selama ini disembunyikan istrinya. Di dalam hatinya tumbuh penyesalan yang begitu besar karena terlalu mudah mempercayai cerita ibu dan adiknya. Hari itu juga Husen berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Melia menghabiskan satu malam lagi di rumah yang selama ini menjadi sumber penderitaannya. Suasana rumah berubah mencekam setelah teriakan Husen menggema di ruang tamu. Ibu mertuanya yang selama ini merasa paling berkuasa mendadak kehilangan kata-kata. Adik iparnya yang biasanya paling lantang memerintah Melia kini hanya berdiri mematung dengan wajah pucat. Husen menatap keduanya bergantian. Tatapannya penuh kekecewaan yang selama ini tertahan karena rasa percaya kepada keluarganya sendiri telah dihancurkan dalam hitungan menit. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang selama ini ia titipi istrinya justru menjadi sumber penderitaan terbesar dalam rumah tangganya. Mulai hari ini, cukup. Kalian tidak akan pernah lagi memanfaatkan istriku, ucap Husen dengan suara tegas. Ibu mertuanya buru-buru mendekat sambil mencoba memegang lengan Husen. Nak, dengarkan penjelasan ibu dulu. Semua ini hanya salah paham. Melia sendiri yang ingin membantu keluarga.
Husen langsung melepaskan tangan ibunya. Masih sanggup ibu berbohong setelah semua bukti ada di depan mata. Aku melihat sendiri bagaimana ibu membentak Melia di halaman. Aku mendengar sendiri adikku memanggil istriku seperti pembantu. Apa itu juga salah paham? Ibu mertuanya terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu mencari alasan. Adik iparnya yang sejak tadi menahan emosi akhirnya bersuara. Kak, jangan membela istrimu terus. Dia memang tinggal di rumah ini. Wajar kalau bantu-bantu. Husen menatap adiknya dengan sorot mata tajam. Membantu itu dilakukan dengan ikhlas, bukan dipaksa. Membantu itu tidak meminta bayaran 35 juta setiap bulan. Membantu itu tidak membentak, menghina, memfitnah, apalagi memperlakukan seseorang seperti budak. Ucapan Husen membuat adiknya menundukkan kepala. Namun bukannya merasa bersalah. Ia masih mencoba membela diri. Kalau dia tidak suka, kenapa tidak pernah bilang? Pertanyaan itu membuat Husen tersenyum pahit. Ia menoleh ke arah Melia yang sejak tadi hanya menangis dalam diam. Karena dia terlalu mencintaiku, dia memilih menyimpan semua luka agar aku bisa bekerja dengan tenang. Dia melindungiku dari rasa bersalah. Sementara kalian justru memanfaatkan kebaikannya. Kalimat itu membuat air mata Melia semakin deras. Selama berbulan-bulan ia memendam semua penderitaan seorang diri. Baru hari itu ada seseorang yang benar-benar memahami alasan di balik semua diamnya. Husen kemudian menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Maafkan aku, Mel. Aku gagal menjadi suami yang melindungimu. Melia menggeleng pelan sambil menghapus air matanya. Bukan salah Mas. Aku yang memilih diam. Husen menarik napas panjang. Tanpa berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke kamar mereka. Ia membuka lemari. Mengeluarkan koper besar. Lalu mulai melipat pakaian miliknya dan Melia. Melihat hal itu, ibu mertuanya mulai panik. Husen, kamu mau kemana? Husen tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh. Pergi dari rumah ini. Jawaban singkat itu membuat ibu mertuanya semakin gelisah. Ini rumah orang tuamu. Masa kamu tega meninggalkan ibu? Husen menghentikan tangannya sejenak lalu menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Yang meninggalkan hubungan keluarga bukan aku, Bu. Ibu sendiri yang menghancurkannya saat memilih menyakiti perempuan yang sudah aku titipkan dengan penuh kepercayaan. Tidak ada lagi jawaban. Rumah yang biasanya dipenuhi bentakan kini berubah sunyi. Setelah semua barang penting masuk ke dalam koper, Husen menggandeng tangan Melia keluar dari rumah. Sebelum melangkah melewati pagar, Melia sempat menoleh ke belakang. Bukan karena masih ingin tinggal, tetapi karena di rumah itulah ia meninggalkan begitu banyak air mata dan luka. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah tanpa menoleh lagi. Hari itu menjadi hari terakhir ia menginjakkan kaki di rumah yang selama ini menjadi penjara bagi hidupnya. Husen membawa Melia menuju sebuah apartemen sederhana yang sebelumnya disewa untuk tempat tinggal sementara. Selama beberapa minggu, mereka menikmati kehidupan yang belum pernah mereka rasakan sejak menikah. Tidak ada lagi teriakan yang membangunkan Melia pukul 4 pagi. Tidak ada lagi cucian sekeluarga yang menumpuk. Tidak ada lagi tuntutan transfer puluhan juta setiap awal bulan. Untuk pertama kalinya, Melia bisa menikmati secangkir teh hangat sebelum berangkat bekerja tanpa rasa takut. Husen pun mulai lebih sering mengantar dan menjemput istrinya ketika sedang tidak bertugas. Melihat senyum Melia perlahan kembali, rasa bersalah di hati Husen sedikit demi sedikit mulai berkurang. Beberapa bulan kemudian, tabungan yang selama ini mereka kumpulkan akhirnya cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana yang lokasinya tidak jauh dari kantor Melia. Rumah itu memang tidak sebesar rumah orang tua Husen, tetapi setiap sudutnya dipenuhi ketenangan. Mereka mengecat dinding bersama, memilih perabot sederhana, menanam bunga di halaman kecil, dan untuk pertama kalinya membangun rumah tangga yang benar-benar menjadi milik mereka sendiri. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika Tuhan mengaruniai mereka seorang bayi perempuan yang sehat dan sangat menggemaskan. Tangisan bayi kecil itu menggantikan semua tangisan yang dulu pernah memenuhi malam-malam Melia. Husen memeluk putrinya sambil berkata, "Ayah janji, kamu dan ibu tidak akan pernah lagi hidup dalam ketakutan." Sementara itu, kehidupan ibu mertua dan adik iparnya perlahan berubah. Setelah kehilangan sumber uang yang selama ini mereka nikmati, kondisi ekonomi mereka mulai memburuk.
Tagihan demi tagihan menumpuk. Gaya hidup mewah adik iparnya tidak lagi bisa dipertahankan. Beberapa tetangga yang akhirnya mengetahui kebenaran mulai menjauh setelah mendengar bagaimana mereka memperlakukan Melia selama ini. Tidak sedikit yang menyayangkan perbuatan mereka hingga kehilangan menantu yang begitu sabar dan tulus. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Husen duduk di teras rumah baru mereka sambil memandangi Melia yang sedang bermain bersama putri kecil mereka di halaman. Tawa keduanya memenuhi udara, menghadirkan kehangatan yang selama ini hanya menjadi impian. Husen menggenggam tangan Melia lalu berkata dengan suara pelan, "Terima kasih karena masih mau bertahan bersamaku setelah semua yang kamu alami." Melia tersenyum lembut, tidak ada lagi kesedihan di wajahnya. "Rumah bukan tentang bangunannya, Mas. Rumah adalah tempat di mana kita dihargai, dicintai, dan diperlakukan sebagai keluarga. Dan akhirnya, aku menemukannya bersamamu." Husen memeluk istri dan putri kecilnya erat-erat. Di bawah langit senja yang indah, mereka menutup semua luka masa lalu dan memulai lembaran baru. Sebab kebahagiaan sejati bukanlah tentang besarnya penghasilan atau megahnya tempat tinggal, melainkan tentang menemukan seseorang yang berani berdiri di samping kita, melindungi kita, dan tidak pernah membiarkan siapapun merendahkan orang yang dicintainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Melia seharusnya lebih cepat jujur kepada Husen? Atau diam demi menjaga perasaan suaminya adalah keputusan yang benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh drama, emosi, dan pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.